Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Aulia Cahyani dari kelas 5B kelompok B5. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai modul kegawat daruratan, yaitu emergency care on stroke and spinal cord injury untuk fisioterapi aspek. Langsung saja. Nah, stroke. Apa sih stroke itu? Stroke itu merupakan kondisi yang terjadi ketika si pasokan darah ke otak itu terputus akibat adanya penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah, sehingga terjadi kematian sel-sel sebagian di area otak. Stroke ini merupakan penyebab kematian ketiga di Indonesia. Nah, stroke ini ada dua macam, dia ada iskemik dan juga hemorrhagic, di mana iskemik itu merupakan stroke adanya sumbatan, dan untuk persentasenya dia lebih tinggi dari hemorrhagic, yaitu 85%. Nah, sedangkan hemorrhagic itu stroke yang terjadi akibat pecahnya pembuluh darah di otak dengan persentase 15%. Nah, ini ada gambar di samping, di mana untuk bagian biru ini merupakan stroke iskemik atau adanya penyumbatan di area otak. Nah, ini untuk yang dilingkarin ini adalah adanya penyumbatan pembuluh darah, sehingga nanti pada bagian otak dia akan mengalami kematian sel-sel, dan yang mengalami pertama kematian sel-sel itu adalah yang jauh dari sumbatan itu. Misal di sini ada yang di lingkaran ini adanya sumbatan. Nah, dia yang mengalami kematian terlebih dahulu yang jauh dari sumbatan itu. Nah, sedangkan pada bagian gambar yang area pink ini itu merupakan jenis stroke hemorrhagic, di mana di sini bisa dilihat hemorrhagic adalah pecahnya pembuluh darah. Nah, sehingga pasokan oksigen ke otak itu berkurang. Nah, seperti yang kita ketahui, otak sangatlah sensitif. Otak hanya menerima 20% dari curah jantung atau cardiac output, namun berat otak itu hanya 2% dari total berat badan. Kemudian otak juga itu sangat tergantung pada oksigen, tergantung pada penerimaan oksigen, memiliki cadangan energi itu yang sangat sedikit. Kemudian jaringan atau saraf di otak mati dalam beberapa menit jika tidak mendapatkan cukup oksigen. Maka jaringan yang ada di otak itu akan mengalami kematian apabila dia kekurangan oksigen atau tidak dapat menerima oksigen yang cukup. Kemudian waktu kerusakan neuron di otak. Di sini bisa dilihat dibagi 3 bagian. Dia ada per detik, per menit, dan per jam. Di mana untuk per detiknya dia akan mengalami kematian sebanyak 1,2 miliar dan per menit 1,9, sedangkan yang per jam 120. Prosesnya sangat cepat. Nah, kemudian screening tanda stroke, di sini ada gambar atau semacam poster. Untuk yang pertama, dia disingkat sebagai FAST. Untuk yang pertama, F itu fast dropping. Nah, kita melihat si pasien tersebut wajahnya simetris atau tidak. Nah, kemudian arm weakness. Di sini kita bisa melihat dia ada kelemahan nggak pada tangannya atau di salah satu sisi. Kemudian ada speech difficulty, yaitu kita melihat dia kesulitan berbicara. Dia kesulitan berbicara nggak? Atau kita suruh dia mengulang kalimat yang kita buat, yang kita suruh dia ngulang. Kemudian yang T, time to call 911. Nah, di sini
meminta panggilan darurat atau segera dirujuk. Langsung ini adalah Cincinnati Pre-Hospital Stroke Scale atau CPSS. Nah, ini dari screening tadi, periksa apakah pasien memiliki 3 kelainan berikut. Tadi itu wajah, simetri 1 tidak, amri, tutup mata, terus diulurkan tangannya selama 10 detik. Kemudian bicara abnormal. Kita ulangi, misalnya kata aku bukanlah yang kau tunggu melainkan langit yang selalu ada untukmu. Itu misalnya. Kemudian si pasien mengikuti. Kemudian jika pasien memiliki 1 kelainan, maka kemungkinan stroke adalah 72%. Modified ranking score. Nah, di sini ada 0 sampai 6, di mana 0 itu tidak ada gejala sama sekali. 1, tidak ada kecepatan yang berarti meskipun ada gejala atau mampu melakukan semua tugas dengan aktivitas seperti biasa. Si pasien masih bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa tanpa adanya bantuan. Kemudian 2, kecacatan ringan, tidak dapat melakukan semua kegiatan sebelumnya, tapi dia masih mampu menjaga diri sendiri tanpa memerlukan bantuan. Nah, untuk kecacatan sedang yang ketiga, nilai 3, membutuhkan bantuan, tapi dia masih bisa berjalan tanpa pendampingan. Keempat, kecacatan sedang, tidak bisa berjalan tanpa bantuan dan tidak bisa memenuhi kebutuhan tubuh sendiri tanpa bantuan. Jadi pada nilai 4 ini si pasien sudah benar-benar membutuhkan bantuan dari orang lain. Dan 5, cacat berat. Si pasien di sini hanya bisa terbaring di tempat tidur, kemudian dia benar-benar membutuhkan perawatan yang terus-menerus dan membutuhkan perhatian juga tentunya. Dan yang nilai 6 di sini adalah kematian pasien. Lanjut, nah ini adalah yang harus diingat dalam kegawat daruratan stroke, yaitu mendiagnosa dengan cepat dan akurat pasien dengan kondisi stroke. Kemudian waktu itu sangat penting untuk pada pasien stroke, karena terlambat sedikit saja hasilnya akan sangat fatal. Dan yang ketiga, keputusan klinis secara tepat dan tepat. Lanjut, spinal cord injury atau SCI, yaitu merupakan kerusakan atau cedera medula spinalis atau spinal cord yang mengakibatkan perubahan fungsi motorik, kemudian sensorik, dan otonom normalnya. Dan perubahan ini akan bersifat sementara atau bisa saja dalam jangka waktu yang lama atau permanen. Mekanisme terjadinya SCI atau spinal cord injury terjadi. Mungkin terjadinya benturan secara langsung, benturan yang keras, kemudian fraktur, kompresi pada fragmen tulang atau hematoma atau pada diskusnya, hingga terjadi fraktur. Nah, kemudian iskemik tadi itu penjembatan pada medula spinalis, sehingga si medula spinalis itu tidak dapat menerima nutrisi dengan cukup. Nah, untuk statistiknya, database cedera tulang belakang nasional. Nah, itu yang pertama ada karena kecelakaan kendaraan bermotor dengan persentase 44,5%. Dan yang kedua, karena jatuh, itu dengan persentase 18,1%. Dan yang ketiga itu adanya terjadi kekerasan atau kejahatan dengan persentase 16,6%. Kemudian olahraga. Nah, olahraga ini dengan persentase 12,7%, kemudian kasus terjadi, dan ini kasus terjadi pada usia 16-30 tahun, dan 81,6% lebih ke laki-laki atau laki-laki.
Nah, di sini bisa dilihat ini adalah anatomi spinal cord. Ini gambarnya. Dia dimulai dari medula oblongata, kemudian sampai ke lumbar, sampai ke L1. Nah, kemudian bagian bawah yang meruncing ini membentuk konus medularis, kemudian dorsal root yang di ini apa namanya serabut sensoris. Sedangkan ventral root itu adalah serabut motoris. Kemudian dorsal dan ventral bergabung di foramen intervertebralis untuk menjadi saraf spinal. Lanjut, nah, dermatom. Dermatom itu merupakan area kulit yang diinervasi oleh saraf sensorik dalam akar saraf segmental tertentu. Jadi dia tidak mensarapi semua area tubuh manusia. Dia hanya area-area tertentu. Makanya pengetahuan sangat penting dalam meningkatkan tingkat cedera. Dan penilaian ini sangatlah berguna untuk mengetahui peningkatan atau penurunan si pasien. Kemudian miotom, sedangkan miotom itu adalah akar saraf segmental yang menginervasi otot. Jadi dia untuk pergerakan motorik otot yang dipersarafi oleh saraf spinal untuk segmen tertentu juga. Misal pada upper limb, dia untuk C5 untuk gerakan fleksi elbow. Kemudian C6 ekstensi wrist, C7 ekstensi elbow, C8 fleksi finger, T1 abeda finger, kemudian pada lower limb itu untuk L2 dia fleksi hip, L3 ekstensi knee, L4 ankle dorsifleksi, L5 long toe extensor, dan S1 ankle plantar fleksi ya. Kemudian injury divided by AC impairment scale atau ankle. Nah, klasifikasinya A, B, C, D, E. Ini merupakan penilaian yang terdapat pada form untuk mengisi tingkat cedera pada kasus SCI. Untuk yang A, itu complete, tidak ada sensoris dan motoris pada area injury, jadi dia tidak terasa sama sekali. Kemudian incomplete, dia masih merasakan, masih ada sensoris, tetapi motoriknya itu tidak ada. Kemudian incomplete C, masih ada sensoris dan motoriknya sedikit, atau MMT itu kurang dari 3. Kemudian incomplete D, ada motoris dan dia juga ada sensori, dan MMT-nya itu lebih dari 3. Dan untuk A, dia normal, tidak ada masalah pada sensoris atau motoriknya. Nah, ini dia Asia tadi. Yang sebelah ini untuk sensori, dia untuk penilaian-penilaiannya ini sudah ada. Nanti ketika udah terisi penuh, nanti bawah sini akan ditotal, sehingga kita bisa mengetahui tingkat cederanya seperti apa. Ini untuk yang kanan, sebelah kanan, dan ini untuk yang sebelah kiri. Di sini sudah ada untuk motorik dan sensorik. Nah, ini yang di belakangan tadi, A, B, C, D, E. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi pada kegawat daruratan, stroke, dan juga spinal cord injury. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penjelasan, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.